Yo, what's up Boots Hero Mania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama gue Fajar, kapten kalian di channel Boots Hero. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Dan di video kali ini gue ingin nge-review sepatu dari W7 Football series Arcadia Evo yang kedua. Di video sebelumnya gue udah pernah nge-review sepatu Arcadia Evo yang pertama, di mana sepatu tersebut menggunakan bahan kalider. Sementara di produk barunya ini belum menggunakan bahan kalider, tapi menggunakan bahan yang namanya calf leather. Tapi ada hal istimewa dari sepatu ini. Buat kalian yang penasaran dengan video ini, silahkan simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, gue ingetin buat kalian semuanya baru gabung di channel Boots Hero, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga, karena di channel Boots Hero adalah channel yang menyenangkan untuk membahas tentang sepatu sepak bola ataupun sepatu futsal. Di channel Boots Hero juga sering membagikan tips dan trik tentang dunia persepatuan seperti football hacks dan lain-lain. Jadi buat kalian semuanya baru gabung di channel Boots Hero, nggak akan rugi kalau kalian klik tombol subscribe sekarang juga. Ya, langsung aja di subscribe ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas sepatu Arcadia Evo yang kedua dari W7 Football ini, mulai dari bagian uppernya. Upper dari sepatu ini menggunakan dua jenis bahan menurut gua ya, yaitu bahan calf leather dan juga bahan synthetic leather. Buat kalian yang cuman lihat di foto, kalian akan ngerasa sepatu ini adalah sepatu dengan bahan full leather. Tapi setelah gue pegang, sepatu ini tuh sebenarnya memiliki bahan calf leather hanya di bagian frame-nya aja teman-teman, yaitu di bagian ujung sepatunya ini. Karena kita tahu sendiri bahwa di bagian frame ini adalah bagian yang paling mobile untuk bergerak ketika sepatu ini digunakan. Jadi penggunaan bahan calf leather di bagian frame ini adalah hal yang tepat dan juga sudah sering diaplikasikan di sepatu-sepatu yang ada saat ini. Untuk di bagian quarter panel sampai ke belakang ini menggunakan bahan yang namanya itu synthetic leather. Synthetic leather itu adalah bahan dimana yang kalian lihat itu seperti leather, tapi kalau kalian pegang itu tuh bukan kerasa seperti leather karena memang nggak ada sensasi kerut-kerutannya gitu. Dan gue yang agak kurang sreg sama sepatu ini sebenarnya itu di bagian talinya, dimana tali sepatu ini tuh bulat gede gitu seperti tali sepatu running. Menurut gue akan lebih oke lagi jika sepatu ini menggunakan tali sepatu biasa aja yang berwarna merah. Tapi meskipun tali sepatu ini tuh menggunakan tali sepatu yang bentuknya bulat dan besar seperti sepatu running, di dalam kotak sepatu ini tuh ditambahkan tali sepatu yang berwarna hitam, yaitu tali yang berbentuk pipih seperti tali sepatu sekolah. Dan menurut gue itu lebih oke sih untuk dipasang di sepatu seperti ini. Meskipun gue berharap talinya itu berwarna merah ya, tapi dikasih yang warna hitam nggak apa-apa. Untuk bagian lidahnya sendiri itu terpisah ya teman-teman. Tapi di bagian sini itu ada pola seperti jahitan yang sebenarnya itu benar-benar menjahit bagian lidahnya. Dan hal seperti ini tuh memang membuat lidah sepatu ketika digunakan itu lebih rapih dan tidak mudah untuk bergeser. Tapi di sini ada kelemahannya teman-teman. Ketika menjahitnya itu tidak simetris, yang terjadi adalah hal seperti ini, di mana harusnya logo W7 Football ini ada di tengah, tapi malah ada di sedikit agak ke pinggir karena jahitan dari lidah ini kurang tepat atau kurang lurus lah, kurang simetris gitu intinya. Tapi overall nggak akan ngaruh sama performanya. Kemudian hal menariknya tuh apa sih? Kita bisa lihat bahwa adanya perubahan logo dari W7 Football, di mana logo yang terdahulu itu berbentuk segitiga dengan huruf W di dalamnya, sementara logo yang baru itu berbentuk seperti huruf W dan bentuk tanda panah ke atas seperti ini. Itu menurut gue ini adalah angka 7 yang dibentuk secara abstrak, yaitu menurut gue pribadi ya. Tapi menurut gue logo yang baru dari W7 Football ini udah oke banget dan lebih simple, jadi W7 Football itu terlihat tidak sekaku dulu gitu. Dan untuk desainnya sendiri, sepatu ini sangat terinspirasi dari sepatu Mizuno Moriela Neo yang kedua kalau nggak salah ya. Di bagian belakang ini kelihatan banget nih, ini Mizuno banget nih desainnya. Tapi it's okay lah, karena memang gue sih pengen ya sepatu lokal itu daripada lo mikirin desain dengan bentuk yang aneh-aneh sementara dipakai itu nggak nyaman, lebih baik lo menduplikasi produk yang udah ada dan itu terbukti enak dengan sedikit modifikasi dari lo. Nah, ini produk W7 Football series Arcadia Evo yang kedua ini sudah sangat menjawab keluh kesah gue terhadap brand-brand lokal yang ada saat ini. Itu aja sih yang menurut gue bisa dibahas untuk di bagian uppernya. Nah, untuk di bagian insole sendiri, ini hal yang gue suka dari produk W7 Football, yakni insole yang bisa dilepas dan juga niat gitu loh. Dikasih logo di sini kan, jadi kelihatan lebih niat bahwa W7 Football ini ingin menjadi salah satu brand lokal yang ada di Indonesia ini. Kemudian untuk ketebalannya sendiri ini udah standar ya, udah cukup. Kalau dibilang kenyamanan ya, gue selama memakai sepatu W7 Football dengan insole-nya yang dulu itu tetap nyaman-nyaman aja sih, meskipun insole yang dulu itu nggak setebal insole yang sekarang. Tapi overall menurut gue insole nggak terlalu berpengaruh sih di sepatu ini. Untuk bagian paddingnya sendiri masih sama bentuknya seperti sepatu yang terdahulu, karena masih menggunakan bahan kain lah, bahannya intinya bahannya kain dengan ketebalan busa yang menurut gue ini udah cukup lah.
Untuk sepatu yang terdahulu itu gue nggak blister makainya. Semoga sepatu yang ini gue juga nggak blister ketika memakai sepatu ini. Sepatu ini terus terang belum gue coba, dan rencananya akan gue coba pas Fun Football besok bareng teman-teman FBI. Ya menurut gue itu aja sih yang bisa gue bahas untuk bagian insole-nya. Selanjutnya terakhir kita akan membahas di bagian bawah sepatu ini, yaitu di bagian sole pad-nya. Sole pad dari sepatu ini ketika gue lihat di foto, itu gue pikir sole pad dari sepatu ini tuh menggunakan bentuk seperti Adidas Predator, seperti yang gue post di Instagram bootshero.id. Tapi ternyata setelah sepatu ini datang dan gue bener-bener lihat secara langsung sole pad-nya, ternyata sole pad dari sepatu ini tuh memiliki bentuk seperti Nike Mercurial Vapor Academy. Kalau nggak salah ya, silahkan koreksi kalau misalnya gue salah. Dan menurut gue penggunaan sole pad yang bentuknya seperti ini itu sangat oke banget, karena memang kita tahu bahwa sepatu dengan bentuk seperti ini, dan gue rasa sepatu Arcadia Evo ini memang dibentuk atau dibuat sebagai sepatu tipe speed, kemudian ditambahkan dengan sole pad yang berbentuk seperti ini, itu sangat cocok dan sangat oke menurut gua untuk sepatu Arcadia Evo yang kedua ini. Jadi penggunaan sole pad yang seperti ini udah sangat tepat. Untuk sole pad menurut gua itu aja yang bisa gua bahas ya. Kemudian untuk durability dari sepatu ini nih, nah ini adalah pertanyaan dari semua orang, gue yakin, karena di sepatu sebelumnya gua ngerasa durability-nya itu kurang banget, dan ketika gua mengetahui adanya produk terbaru dari series Arcadia Evo yang kedua ini dari West Seven Football, itu yang gue tanyain ke Mas Eris duluan itu adalah apa sih yang baru dari sepatu Arcadia Evo yang kedua ini. Dan Mas Eris pun menjawab bahwa yang diperbaharui dari sepatu ini tuh yang pertama itu dari tingkat kerapihannya, kemudian dari durability-nya, dan terakhir itu dari segi desainnya. Nah untuk durability-nya sendiri, yang dulu itu katanya memang mesin produksinya itu adalah mesin produksi lama, dan sekarang ini adalah mesin produksi yang baru. So gue akan coba sepatu ini, bener-bener langsung gue coba tanpa gue harus nge-sol dulu, karena biasanya untuk sepatu-sepatu brand lokal itu gue sol dulu sepatunya, biar ketika gue pakai gue nggak khawatir bahwa sepatu itu akan jebol. Gue akan langsung coba dan gue akan nilai durability-nya itu seperti apa. Mungkin next gue akan bikin video tentang sepatu ini lagi untuk membahas tentang durability-nya dan feel-nya ketika gue pakai. Nah kemudian ada pertanyaan lagi nih, Bang itu kan sepatu kulit, kira-kira berat nggak sih Bang? Dan jawabannya adalah gue cukup kaget dengan produk ini, karena biasanya sepatu dengan bahan leather itu berat ya teman-teman, apalagi brand lokal baru dan itu bukan pabrikan brand-brand besar. Sepatu ini menurut gue adalah sepatu yang paling ringan saat ini untuk merek lokal yang bukan pabrikan dengan nama besar ya teman-teman. Karena sepatu ini kemarin gue timbang, bobotnya itu di size 41-nya itu adalah 165 gram. Dan menurut gue untuk ukuran sepatu dengan bahan leather itu adalah bobot yang sangat-sangat ringan. Kenapa sih kok bisa ringan kayak gitu? Menurut gue, kenapa sepatu ini bisa seringan itu adalah penggunaan bahan leather yang hanya ada di bagian frame-nya saja. Karena kalau misalnya sepatu ini full leather, gue rasa nggak akan mendapatkan bobot yang seringan itu. Kira-kira nih, sepatu ini cocok nggak sih buat kaki wide? Nah, buat kalian yang punya kaki wide, kalian wajib coba sepatu ini. Karena memang sepatu ini tuh didesain dengan bentuk yang gemuk. Karena kita tahu sendiri bahwa bentuk sepatu Mizuno Moriela Neo itu cocok banget digunakan oleh orang yang punya kaki wide, dan sepatu ini pun membuat feel yang sama dengan sepatu Mizuno. Jadi buat kalian semua yang punya kaki wide, kalian gue rekomendasikan untuk mencoba sepatu ini. Untuk harga sendiri gimana nih Cap? Ini adalah hal yang membuat gue kaget sekali lagi, karena sepatu West Seven Football ini meskipun ini adalah produk terbaru dari West, tapi sepatu ini tetap dihargai dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, yakni dengan harga Rp210.000 saja. So ini adalah sepatu yang menurut gue best budget banget buat kalian semuanya yang pengen nyobain sepatu kulit brand lokal yang ringan dan cocok untuk kaki wide. Nah, menurut gua sepatu ini memang sepatu yang bener-bener recommended buat kalian punya budget minim. Silahkan kalian beli sepatu ini. Nah, untuk membeli sepatu ini kalian bisa beli langsung di West Seven Football atau kalian bisa beli di @bootshero.id. Karena di @bootshero.id juga menyediakan produk sepatu dengan brand West Seven Football ini. Jangan lupa follow Instagram @bootshero.id. Oke, menurut gue itu aja video yang bisa gue bagikan kepada kalian semuanya. Buat kalian yang suka dengan video seperti ini, silahkan klik like, komentar di bawah jika kalian ingin tanya sesuatu apapun, share ke teman-teman kalian supaya bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Bootshero dan nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bootshero. Terakhir pesan dari Kapten, main sepak bola nggak usah barbar dan tetap cintai sepak bola Indonesia.